Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Agustika Widiastri, saya adalah guru SMK Negeri 1 Gerujukan dengan konsentrasi keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMK Negeri 1 Gerujukan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 APHP 1 dengan materi pemilihan bahan baku dan bahan tambahan pengolahan hasil hewani. Berikut ini uji kinerja saya. Halo, apa kabar anak-anak? Baik. Berarti ini masih semangat ya? Ini jam keberapa? Jam terakhir. Bukan? Jam ke 6, 7, 8. Apa 9, 10? 9, 10. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya mau absensi dulu. Absensi untuk peserta didik. Aki Kotu Silvia. Ada? Oh, Silvia. Lisan Sidki Hersi Kolidi. Hadir. Muhammad Rizkon. Muhammad Zainul Haq. Senol. Nurul Afifah. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kalau nggak baik dan tidak sehat, tidak masuk sekolah? Iya. Harus semangat dong. Kalau cuma sakitnya batuk, apa tidak masuk? Masuk. Rajin-rajin. Oke. Apakah kalian siap sudah menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, saya akan mengadakan kesepakatan kelas. Pembelajaran kita selama 90 menit. Waktu kita ini jam 12.50, jam 1 ya. Jadi kita nanti berakhir jam 1 kurang 10. Nanti kita 2 jam. Ini harusnya kita tadi 14.30. Jadi akan molor lagi mungkin 14.45 ya. Mudah-mudahan selesai nanti sampai praktek ya. Selama pembelajaran tidak ada yang memakai gadget, jadi tidak ada HP ya. Terus apabila tidak diinstruksikan oleh ibu guru untuk pakai gadget, terkecuali nanti guru menginstruksikan kalian akan ada semacam kuisis nanti ya, terakhir ya, kita pakai kuisis. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan pembelajaran metode PJBL atau Project Based Learning dan grup investigasi, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan rasa ingin tahu, disiplin dan tanggung jawab dalam. Jadi kalian melakukan pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk telur asin sesuai standar sekolah. Jadi nanti akan ada pemilihan bahan baku yaitu telur asin dan bahan tambahan. Bahan tambahan itu untuk kalian memproses telur asin itu akan ada bahan tambahannya. Ya, bahan tambahannya. Terus menyusun formula. Formula ini adalah nanti bahan-bahan apa saja yang akan kalian buat untuk membuat telur asin itu. Ya, termasuk bahan tambahan itu ya, formulanya apa saja yang tepat. Terus kemudian melakukan proses pembuatan telur asin dengan langkah sistematis dan urut. Oke. Pemilihan dan penanganan bahan tambahan olahan hasil hewani. Jadi kita akan memilih dan menangani bahan tambahan olahan hasil hewani. Oke, terus apa saja yang kalian tahu tentang telur asin? Apa kalian pernah makan telur asin? Pernah. Rasanya apa? Asin. Oh, asin. Pernah lihat prosesnya? Pernah. Belum? Belum pernah membuat juga? Belum. Yang pernah siapa? Pakai apa? Pakai garam. Pakai garam. Batu bata saja? Tidak usah garam? Batu bata sama garam. Oke. Ica, kamu pernah juga? Tidak pernah? Tidak pernah bikin juga?
Kalau makan pernah, rasanya apa? Nanti Bu Ika kasih. Yang punya Bu Ika asinnya juga enak. Oh, mau juga. Ya, oke. Oke. Baik. Untuk olahan hasil hewani. Ini contohnya ya. Untuk olahan hasil nabati itu ada di sini. Tahu apa kalian ini? Asinan. Asinan apa? Buah. Buah. Oke. Yang ini asinan sayur. Jadi kalau ini adalah asinan dari olahan hasil nabati. Oke. Kalau di sini ada ini adalah penggaraman di ikan. Ini penggaraman di ikan. Oke, boleh kalian lihat. Jadi ikan dikasih garam. Ini. Kemudian yang ini apa? Telur asin. Semua tahu ya kalau telur asin ya? Oke, tahu. Ini untuk media buat kalian belajar untuk mengenal bahwa asinan itu atau pengawetan bahan pertanian, karena bahan pertanian itu kan ini ya cepat busuk ya, mudah busuk, jadi daya simpannya tidak lama. Jadi metodenya dengan ini. Jadi asinan ini, asinan sayur ini adalah timun, baby timun, timunnya baby. Acar mentimun muda, kecil sekali. Kalau ini acar selada dalam kaleng. Jadi biasanya kalau astronot itu kalau keluar angkasa mereka kan beberapa bulan di sana. Masa di sana ada selada di lahan kan tidak ada. Hidroponik tidak ada. Mereka kan ini ya, apa namanya? Oke, tepuk pramuka. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Coba ikut saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, tepuk 4. Ya, tepuk 5. Saya membagi kalian job sheet-nya. Ini 3 kelompok ya. Kelompok 1. Ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Silahkan. Job sheet-nya. Oke. Silakan kalian setiap kelompok bisa maju ke depan untuk melihat bahan baku dan bahan tambahan pengolahan telur asin. Silakan dari kelompok 1. Di situ ada beberapa kriteria pemilihan bahan baku dan bahan tambahan pembuatan telur asin sesuai standar mutu unit produk SMK Negeri 1 Gerujukan. Baik, karena di sekolah kita ada UP ya, UP unit produksi untuk memproduksi telur asin. Jadi di sana kita ada standar-standar tertentu untuk pengolahan telur asin. Jadi misalkan di sini penampakan fisik kriteria bahan baku sesuai standar mutu sekolah, penampakan fisik mulus telurnya, terus warnanya kebiruan atau ada juga yang putih, mulus dan tidak ada retakan. Terus bentuknya bulat dan ada juga yang lonjong. Tidak semua telur bebek, masa bebek disuruh bertelur, kamu harus bulat. Tidak mungkin ya, bulat semua, tidak ya. Lonjong semua, besar semua, tidak. Jadi bervariasi kan ya ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lonjong, ada yang bulat sekali. Kemudian sekarang pemilihan bahan baku pembuatan telur asin. Jadi di situ kalian sudah dihadapkan dengan telurnya masing-masing, maksudnya telur bebek. Terus kemudian yang di bawahnya pemilihan bahan tambahan pembuatan telur asin. Jadi di situ bahan tambahannya garam, abu sekam, sama bata. Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang di atasnya tadi? Kriterianya ini ya. Oke. Silakan diisi dulu. Diisi dulu.
Yang lain, kelompok yang lain boleh menyiapkan ya, kertasnya untuk membuat diagram alir. Ya, diagram alirnya boleh dibagi itu biar waktunya tidak habis ya. Diagram alirnya. Sekali lagi saya jelaskan untuk diagram alir. Dikerjakan dulu itu. Ini diagramnya ya. Buat tidak harus bagus, tapi yang penting jelas ya, untuk nanti. Balik, dibalik. Oke, boleh. Memilih bahan pembuatan telur asin tadi sudah, terus membuat diagram alir tadi sudah ya, terus membuat formula untuk telur asin. Sekarang kalian membuat formula bahan apa saja yang dibutuhkan untuk 5 butir telur itu. Oke, boleh kalian tulis di LKPD, ya. Formula pembuatan telur asin. Untuk kelompok 1, apa sudah tahu? Ya, formula pembuatan telur asin. Boleh ditulis di LKPD-nya, Nak. Kelompok 2, apa sudah paham? Sudah? Formula. Jadi apa yang kamu butuhkan untuk membuatkan telur asin tadi apa? 1? Telur bebek. Kalau telur bebeknya 5, itu di situ kalian sudah tahu untuk apa? Formula garamnya berapa, untuk kelompok 1 itu airnya berapa liter, ya. Membuat dari sekarang formulanya. Untuk kelompok 2 itu batu batanya berapa gram, garamnya berapa gram, airnya nanti berapa liter. Oke, formulanya ini kan? Ini ya formulanya ya. Oke. Yang sudah mau dibuat itu kan? Telur bebek 5 butir. Batu batanya berapa gram? 125 gram. Abu sekamnya 125 gram. Berarti perbandingannya dengan 1:1. Oke, kalau garamnya 250 gram. Oke, 2:1. Oke. Ya, terus air ya. Air itu secukupnya ya, sampai kamu bisa membuat ini ya, pasta buat pernah kelihatan kakak kelas kan bikinnya di UP ya. Oke. Apa mau diapain itu? Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 belum ya? Sambil nunggu kelompok 2. Langkah kerjanya, iya, langkah kerjanya. Nih. Ditulis di LKPD ya. Ntar saya tunjukkan LKPD-nya, kayaknya kemarin tadi saya sudah ini. Sebenarnya di LKPD-nya oke, di sini langkah kerja. Langkah kerjanya kalau kelompok 1 cuma ada 2, ada 3, ya tulis 2 atau 3. Karena tidak akan sama ya, kelompok 1, 2, dan 3 tidak akan sama langkah kerjanya ya. Ya, karena yang kelompok 1 hanya air dan garam. Ya, dia tuh semangat meskipun jam terakhir semangat. Tidak apa. Mana cara kerjanya? Oh ini, kertas gosok atau diamplas dulu. Oke, terus baskom plastik alatnya ya. Cara kerjanya ini ya. Telur yang akan diasinkan dibersihkan terlebih dahulu, mencucinya sampai bersih, kemudian dikeringkan. Ini apakah sudah bersih tadi telurnya?
Belum, berarti harus dicuci. Terus yang kedua, mengampelas. Kenapa kok diampelas? Biar bersih. Bukan biar pori-porinya lebih terbuka. Ya, nanti boleh diampelas. Terus membuat larutan dengan cairan terdiri dari campuran air dan garam. Oke, perbandingannya 4:1. Maksudnya 4:1 gimana itu? Kalau air 500. sudah, yuk sekarang praktek sudah sesuai dengan formula yang tadi sudah dibuat. Oke, sudah. Ya, Batu batanya kurang. apanya? Batu bata. Tadi ngambil yang di baliknya itu. Kurang berapa? Kurang Kurang berapa? 50. Kurang Bu. Kurang sih Bu. 125 kan? Iya. Udah Bu. Dah. Oke, pas. Sudah? Sudah Bu, airnya lebih. Kan tadi dibilang pelan-pelan. Karena itu penggaraman, jadi airnya nambah. Tidak sampai 250, nggak apa-apa. Yuk. Oh ya, pakai sarung tangan. Ya, sebentar, pakai sarung tangan. Per kelompok akan ada presentasi, tiap kelompok. Presentasinya satu, itu diagram alir tadi. Terus yang kedua itu formulanya, formula untuk masing-masing kelompok kan beda-beda. Ya, itu dipresentasikan. Terus yang ketiga adalah langkah membuatnya dan hasilnya seperti apa ya. Oke. Disiapkan bahan untuk presentasinya. Kalau mau diskusi, silahkan diskusi dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oh ya, silahkan disiapkan HP-nya ya. Nanti kita post test terakhir memakai Quizzes. Untuk kelompok 2 kan baru datang dari cuci tangan. Nanti presentasinya disiapkan diagram alir. Ya, diagram alirnya tadi terus sama formulanya yang kelompok kalian kan tidak sama dengan kelompok lain formulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan apa ya? Pembuatan telur asin dengan metode basah. Pemilihan bahan baku pembuatan telur asin. Telur ke-1, penampakan fisiknya mulus, warna biru, bentuk bulat. Telur kedua, penampakan fisik mulus, warna kebiruan, bentuk bulat. Telur ketiga, penampakan fisik mulus, warna biru, bentuk bulat. Telur keempat, penampakan fisik mulus, warna biru, bentuk bulat. Telur kelima, penampakan fisik mulus, warna biru, bentuk bulat. Pemilihan bahan tambahan pembuatan telur asin. Garam berwarna putih, bentuk halus. Halus ya kalau kelompok 1 ya. Langkah kerja. Telur yang akan diasinkan dibersihkan terlebih dahulu dengan mencucinya sampai bersih, kemudian dikeringkan. 2. Mengamplas permukaan telur agar pori-porinya terbuka sehingga pada saat
peredaman akan lebih mudah menyerap garam. Membuat larutan pengasin yang terdiri dari campuran air dan garam dapur dengan perbandingan 4:1. Banding 1. 4. Meredam telur dalam larutan pengasin tersebut dalam toples atau wadah lainnya hingga semua telur terendam. 5. Menyimpan telur yang direndam tersebut selama 9 hari atau 10 hari. Kesimpulan, telur asin merupakan salah satu produk olahan telur itik yang populer dan sering dikonsumsi oleh keluarga Indonesia. Telur itik mudah mengalami kerusakan atau pembusukan dan telur asin rasanya asin. Ya. Terus yang diagram alir gantian mic-nya. Gantian. Ya, karena yang cowok-cowok tadi tidak terlalu bekerja, jadi disuruh presentasi ya. Biar sama. Iya, kena hukum sama anggota kelompoknya ini. Ya, yang cowok-cowok siap-siap. Iya. Ini buktinya kelompok 1 ini. Ya, silahkan diagram alir. Pengasinan dengan metode basah. Yang pertama telur asin. Telur Yang asin. kedua tahap itu pencucian. Pencucian Yang ketiga kering udara. Yang Bukan dijemur ya, kering udara itu. Bukan ya, cuma dilap aja. Iya. Ya, terus yang ketiga Yang keempat larutan garam jenuh. membuat dengan apa itu berarti? Air. Air. Iya. Terus yang Yang kelima kelima pengasinan. jadilah telur asin. Yang keenam Telur asin. Oke, tahapannya sederhana ya. Kalau yang kelompok 1 ya, itu metode apa tadi? Metode basah. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada. Ya. Pertanyaannya tadi kan itu menggunakan formula metode basah. Kalau boleh tahu ini apa? Formula yang dipakai perbandingannya berapa? Coba jelaskan. 2:1. Ya, sudah. Iya. Sudah, itu aja. Terus yang lain? Ya. Supaya pori-pori telur semakin membuka dan pengasinan tidak terlalu lama. Itu ya. Pengasinannya biar tidak terlalu lama. Karena ada pori-porinya telur itu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada memang. Oh, iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Tidak ada. Sudah cukup. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Cinta? Ada. Ada? Tidak ada. Oke. Oke, sudah disimpulkan tadi? Sudah ditutup? Oke. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Metode basah ya. Metode basah. Silakan ditutup. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan pembuatan telur asin dengan metode kering. Yang pertama, pemilihan bahan baku pembuatan telur asin. Telur ke-1, penampakan fisik mulus, warna kebiruan, bentuk bulat. Telur kedua, penampakan fisik mulus, warna kebiruan, bentuk bulat. Telur ketiga, penampakan fisik mulus, warna kebiruan, bentuk bulat. Telur keempat, penampakan fisik mulus, warna kebiruan, bentuk bulat. Telur kelima, penampakan fisik mulus, warna kebiruan, bentuk bulat. Baiklah, kita akan memperlihatkan diagram kelompok kami. Yang pertama, telur bebek dipilih, dicuci dan dilap lalu dikeringkan. Kedua, abu gosok dan bubuk bata merah. Ketiga, garam diberi air dan dicampur lalu menjadi adonan pengasin, diaduk menjadi adonan pasta, lalu dibungkus dengan pasta dan disimpan dalam baskom. Oke. Terus yang terakhir sudah? Ada yang mau tanya? Ya. Yang sudah dijelaskan tadi menggunakan metode kering yang mana digunakan untuk proses pengasinan.
bahan tambahan apa aja? Ada Tadi? garam kasar, abu sekam yang sudah diayak, dan bata merah halus. Bahan tambahnya ya, 3 berarti ya. Oke. Terus ada lagi? Iya. Berapa formula bahan tambahan untuk proses telur asin kelompok Anda? Jawabannya adalah untuk bahan tambahan proses telur asin kelompok kami adalah 2:1 dengan penjelasan jika garam 500 gram dan abu sekam 250 gram, bata merah halus 250 gram. Sudah? Oh sudah. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita beri aplaus kelompok 3. Oke, di situ ada tes formatif ya, formatif. Terakhir. Sebutkan minimal 3 jenis bahan tambahan pengolahan telur asin. Tadi apa saja? Garam, gula, tak pikir gula, abu gosok sama bata. Bahan tambahannya itu garam, abu gosok sama bata. Bukan abu sekam ya, beda ya. Kalau abu sekam itu belum melalui proses pembakaran. Kalau abu gosok itu sudah melalui proses pembakaran. Kalau abu sekam tidak bisa digunakan untuk bahan ini ya. Oke. Terus perhatikan gambar berikut. Sebelumnya saya mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini adalah pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk produksi telur asin. Kalian sudah memilih yang bagus ya, yang tidak ada retakan seperti itu. Oke, tidak retak, tidak pecah. Terus bulat bentuknya, telur asin tidak ada telur tidak ada yang bentuknya kotak ya. Oke. Terus yang terakhir pemilihan bahan baku untuk tambahan itu adalah garam kasar, garamnya yang warna putih. Terus juga bukan garam dapur, karena kalau garam dapur biasanya mengandung yodium ya, beryodium. Semua garam halus itu biasanya ada yodiumnya. Setelah saya simpulkan, kita akan terakhir post test. Saya akan share. Silakan kalian masuk ke kuisis masing-masing HP-nya. Sudah, yang tadi tidak punya paketan data, Bu Ika sudah siapkan untuk hotspotnya. Tadi yang tidak punya paket data, 5 teratas. Oh, Sinta, Deviana, Silvi, Rehan, Karina. Nanti dapat telur asin ya. Oke, tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Udah ya. Oke, Bu Ika akhiri. Kita tutup dengan berdoa dulu. Oke, sudah. Nanti kalau masih hujan tidak boleh pulang ya. Jadi tunggu reda hujannya ya. Nanti kalau sudah reda, tinggal pulang ya. Di rumah juga ngapain ya? Mau makan. Di sini banyak kantin. Tutup sudah. Pulang sudah. Hujan tak kira pulang, Bu kantin. Oh, pulangnya. Tutup jam berapa ya? Kan pulang enggak pulang sore. Oh, gitu. Kantinnya. Tapi kalau kita pulangnya sore. Bawa bekal kalau kayak gitu dari rumah. Oke, sudah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mendampingi saya hari ini. Kalian sudah sangat apresiasi sekali. Sudah senang mempelajari tentang telur asin. Sudah ingin tahu tentang telur asin. Terima kasih dan aplaus untuk kita. Oke.